Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kembali lagi di perkembangan jaringan telekomunikasi 5G Beyond. Di video kali ini kita membahas mengenai 3G atau generasi ketiga. Jadi di generasi ketiga ini merupakan era di tahun 2000-an di mana munculnya smartphone. Di tahun 2000-an mulai munculnya banyak smartphone seperti Nokia, BlackBerry, ataupun iPhone. Nah, di 3G ini memiliki standar utama yakni UMTS atau Universal Mobile Telecommunication System. Nah, UMTS ini dikembangkan oleh 3GPP, di mana UMTS menggunakan spektrum radio yang lebih besar, kemudian memiliki transfer data yang lebih cepat lagi. Nah, bagaimana cara UMTS ini bekerja? UMTS memiliki 3 bagian penting, yakni user equipment, atau perangkat pengguna, kemudian akses network, yakni bisa seperti spektrum radio ataupun dari node base station. Yang ketiga ialah core network atau utamanya. Nah, core network di sini berfungsi untuk mengatur jaringan antara user dengan akses networknya. Jadi dengan adanya pengaturan ini, contohnya adalah switching, akan mempercepat akses dari internet ke semua perangkat. Nah, untuk UMTS sendiri ini menggunakan teknologi WCDMA atau wideband multi-beam digital access. Jadi dengan adanya wideband ini, spektrum radio frekuensi yang bisa digunakan itu semakin lebar. Nah, untuk selanjutnya adalah UMTS ini bekerja dengan menggunakan sistem paket switching, di mana yang seperti sudah saya jelaskan sebelumnya ialah core network akan berfungsi sebagai pengontrol antara user equipment dengan access network. Jadi di sini cara kerjanya user equipment ini bisa seperti laptop, HP, radio. Nah, masing-masing ini akan terhubung ke core yang merupakan BDS yang terhubung dengan sistem servernya. Dari core akan terhubung kedua BDS domain dan juga CS domain. Nah, untuk CS domain sendiri ada dua, yakni data network dan internet. Sementara CS domain itu berhubungan dengan PSTN. Nah, jadi dengan adanya teknologi UMTS ini, core akan melakukan switching, yakni pergantian antara perangkat dari user dengan frekuensi tertentu yang nantinya akan dihubungkan ke servernya atau dengan access point-nya. Ini bisa PS domain atau CS domain, di mana CS domain ini untuk telepon, sementara PS domain ini untuk internet. Jadi dengan adanya data network dan internet ini di sistem digital bisa dilancarkan dan bisa digunakan dengan kecepatan yang lebih lancar lagi. Nah, dengan adanya perkembangan UMTS ini juga bisa dilakukan transmisi video karena dengan adanya WCDMA ini dengan frekuensi yang lebih besar lagi, maka banyak data yang bisa ditransfer semakin besar, sehingga informasi seperti video yang memiliki banyak data itu bisa ditransferkan. Nah, kelebihan dari
UMTS ini yang pertama ialah kecepatannya, yakni nah, sebelumnya untuk 2G dan 1G hanya berada di kilobyte ya, kilobyte per second, sementara untuk 3G sudah mencapai ke 2 Mbps. Nah, dengan semakin banyaknya informasi yang bisa dikirim, tapi dengan perangkat yang lebih sedikit, itu akan mengurangi kos pengiriman. Sementara itu, dengan adanya UMTS ini, admin bisa dapat mengontrol antara user dengan internet. Dengan begitu, sistem keamanan yang berada di core ini akan lebih meningkat. Nah, untuk aplikasi dari UMTS ini atau 3G ini ialah streaming video, kemudian ke internet, kemudian mobile e-commerce, login, sistem, background aplikasi, multimedia, dan lain-lainnya. Dengan perkembangan 3G ini sudah mengatasi kekurangan yang dimiliki 2G sebelumnya, yakni di sisi medianya. Karena dengan perkembangan 3G itu sudah bisa mengakses bahkan sistem analog yang mana sebelumnya 2G tidak bisa. Jadi mungkin cukup begitu saja untuk penjelasan mengenai 3G. Sampai jumpa di video berikutnya.